Salah satu pihak yang mendesak pemerintah agar memberi kesempatan perusahaan swasta melakukan vaksinasi mandiri pada pekerja dan keluarganya adalah Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin. Kadin mengklaim pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah untuk mengawal rencana program vaksinasi oleh sektor swasta yang dinamakan vaksinasi gotong royong. Responnya sangat baik, sangat positif, dan sudah ada beberapa hal yang kita bicarakan juga dalam rangka vaksinasi gotong royong ini untuk bisa berjalan gitu. Dan diharapkan pada akhir bulan Februari ini regulasinya ini sudah selesai. Itu sesuai dengan masukan yang saya terima dari Pak Menkes. Proses pendataan perusahaan swasta yang akan ikut serta dalam program vaksinasi gotong royong ini telah dibuka sejak 2 pekan terakhir. Sekitar 3.900 perusahaan skala besar hingga kecil dan UMKM sudah mendaftar. Dari jumlah ini, industri yang paling banyak mendaftar adalah sektor padat karya seperti tekstil, perbankan, dan manufaktur. Namun di sisi lain, program vaksinasi yang dilakukan oleh pihak swasta ini dinilai bisa berpotensi menimbulkan dampak lain yang bersifat kontraproduktif dengan tujuan utama vaksinasi COVID-19 secara massal. Selain itu, vaksinasi gotong royong ini sebaiknya dilakukan setelah seluruh kelompok rentan seperti tenaga kesehatan semuanya selesai tervaksinasi. Dan itu tidak akan sesuai dengan strategi pengendalian atau strategi yang tadi saya bilang public health, kemudian epidemiologi. Karena apa? Efikasi vaksin yang tinggi sebetulnya harusnya diberikan pada daerah dengan status epidemiologi yang buruk. Itu. Tapi ini kan berbeda, pertimbangannya akan berbeda. Nah, ini yang akan secara komprehensif, strategi komprehensif ini yang tidak mudah untuk mensinergikannya. Bukan tidak mungkin ya, tapi tidak mudah. Artinya kalau tidak mudah, ya harus ada perencanaan yang matang banget, yang sangat matang. Setidaknya kelompok nakes diselesaikan kemudian secara paralel dengan masyarakat yang tinggal di wilayah yang angka penularannya tinggi, itu vaksinasinya harus diselesaikan dulu tuh. Jadi nanti begitu misalnya sudah target 70% orang ya dari 181 juta sekian orang yang merupakan target vaksinasi ya. Begitu angkanya udah mau 70 gitu, silakan vaksinasi mandiri. Nggak apa-apa. Karena apa? Sementara itu pemerintah menyatakan tidak ingin terburu-buru menelurkan kebijakan tentang pelaksanaan vaksinasi gotong royong ini. Jadi kita adalah pembuat regulasinya. Dan nanti yang beberapa hal yang sudah disampaikan ya, bahwa jenis atau merek daripada vaksin gotong royong ini harus berbeda dengan jenis atau merek vaksin yang ada di program pemerintah. Ya. Nah ini sudah pasti. Kedua, vaksin gotong royong ini tidak akan mengurangi jumlah maupun haknya orang yang memang sudah mendapatkan atau teralokasi pada vaksin pemerintah. Jadi tidak akan. Rencana vaksin gotong royong ini pun jadi perhatian KPK. Lembaga anti rasuah ini meminta pemerintah hanya menunjuk importir vaksin tunggal guna meminimalisir adanya vaksin palsu. Vaksin gotong royong pun tidak boleh diperjualbelikan ke rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan swasta. Semuanya harus dalam pengawasan Kementerian Kesehatan, BPOM, dan Bio Farma. Alman Hermi, Jakarta.